Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti. Nah, kali ini ada yang berbeda nih pemirsa. Nah, kali ini kita tidak berada di ruang podcast lagi nih pemirsa. Kita ada di Nogotirto, yaitu di Serambi Buya. Nah, itu seperti apa? Nanti kita akan ditemani oleh Mas Ridho Basri. Ini dia Mas Ridho Basri. Assalamualaikum Mas Ribas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini mungkin bingung kali ya, kok manggilnya Ribas? Ternyata kan namanya Mas Ridho Basri. Ribas itu singkatan dari Ridho Basri, betul Mas Ribas? Iya. Nah, kali ini kita nanti akan room tour di Serambi Buya. Nanti kita akan menelusuri di Serambi Buya ini ada apa aja kira-kira Mas Ribas, kayak gitu. Nah, sebelumnya sebelum kita room tour, kenapa ini bisa disebut Serambi Buya, Mas Ribas? Ya, oke. Sebelum itu kita sekarang ada di Nogotirto sepertinya. Nogotirto itu artinya apa tuh Mas? Sumber mata air ya. Sumber mata air. Mata air kejernihan. Gitu. Kejernihan. Nah, Tirto itu kan air gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi di tempat inilah di rumah ini itu kita ibaratkan sebagai sumber mata air gitu, mata air keteladanan gitu ya. Mata air kejernihan pikiran dari Buya Syafi'i dan seterusnya itu. Makanya tempat ini ada di Nogotirto, ini sangat cocok juga dengan kehadiran Buya di sini gitu. Jadi Buya Syafi'i kita ibaratkan sebagai sosok mata air yang selalu memancarkan pesan-pesannya, petuah-petuahnya untuk bangsa ini. Nah, terus kemudian ini Serambi Buya ini ya, jadi Serambi Buya Syafi'i ini merupakan rumah Buya Syafi'i yang rumah ini dibeli oleh Buya tahun 1985. 85. Itu ketika Buya pulang dari Amerika, terus kemudian Buya mengajar di UNY, lalu kemudian membeli rumah ini. Nah, menariknya adalah rumah ini Buya beli dengan sistem KPR. Buya jadi ketua umum PP Muhammadiyah itu tahun 1998. Artinya ketika Buya sudah jadi ketua PP Muhammadiyah, Buya masih mencicil. Masih mencicil ya. Selama 2 tahun Buya masih mencicil rumah yang ada ini gitu. Dan rumah ini telah mengalami renovasi. Jadi sebelum tahun 2005 itu rumah ini berbeda dengan yang sekarang. Dan rumah ini itu hasil renovasi tahun 2006 ya, setelah gempa Jogja. Masya Allah. Jogja direnovasi dan jadi seperti ini. Oke, baik. Jadi wah, Masya Allah. Nah, sekarang karena itu tadi sudah ada sejarahnya seperti apa, boleh mungkin kita masuk ke dalam Mas Ribas untuk nanti ada ruangan apa saja seperti itu. Nah, baik, ini saya masuk ya Mas Ribas. Ayo. Assalamualaikum Mbak. Ini pertama kali kita masuk, ini ada ruangan front office, betul ya Mas Ribas ya? Nah, jadi nanti bagi pengunjung yang masuk di sini ada front office-nya seperti itu. Dan nanti untuk prosedur mau masuk sendiri itu seperti apa Mas Ribas? Bisa langsung berkunjung saja atau perlu reservasi atau seperti apa? Sebenarnya terbuka untuk umum ya, cuma untuk menghindari supaya tidak ada penumpukan orang di sini, jadi nanti sebaiknya didaftar dulu, karena kalau sudah melebihi kapasitas nanti diganti untuk besoknya gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak menumpuk. Baik, ini ada front office-nya. Kemudian kita lanjut kemana lagi nih Mas Ribas? Lanjut ke ruang ini ya, ruang baca. Oh, ruang baca, Masya Allah. Ya. Nah, ini di sini? Ini sebagian dari buku-buku Buya ya. Oh, sebagian dari buku-buku Buya ya Mas ya. Di sini ada sekitar 7.000 buku. 7.000 buku. 7.000 judul buku. Judul ya. buku. Jadi bisa jadi lebih dari itu jumlah bisa bukunya. Lebih dari itu. Sangat banyak. Judul itu bisa lebih dari satu buku tentu ya. Lebih dari satu buku seperti itu. Oke. Nah, menariknya adalah buku-buku yang menjadi koleksi Buya itu sangat beragam gitu. Oh iya ya. Jadi Buya itu sebenarnya guru besar ilmu sejarah, tapi buku-buku yang Buya koleksi itu bukan cuma ilmu sejarah. Dari ilmu sastra, kemudian biografi, kemudian tentang bahasa, seni, budaya dan lain sebagainya. Jadi hampir semua temanya di Buya koleksi. Masya Allah. Menariknya Buya di situ. Iya. Buya membaca semua. Hampir seluruh jenis buku ya Mas ya, Masya Allah. Ada meja-meja untuk para pengunjung gitu ya. Membaca buku di sini seperti itu. Oke, jadi nanti pengunjung bisa membaca buku di sini juga seperti itu ya Mas ya. Kita lanjut. Nah, kalau di sini apa ini Mas? Ruang apa ini Mas? Ini sebenarnya ruang kerja Buya Syafi'i. Ruang kerja Buya. Nah, ini kita lihat ya, ada komputer di sini ya. Oke.
ada laptop, ada mesin print dan seterusnya. Nah, Buya dulu menulisnya di sini ya. Oh, dulu Buya menulisnya di sini. Jadi ini semua peninggalan beliau, betul. Beliau seperti itu. Oh, okay. Nah, kemudian ini catatan belajar Buya gitu ya. Oh. Ringkasan-ringkasan Buya baca buku, menulis, kemudian Masya Allah, menarik sekali. Letakkannya di sini gitu. Oke. Nah, ini semuanya peninggalan Buya ini. Ada mesin ketik ya. Oh, mesin ketik. Zaman dulu ya, dari zaman mesin ketik sampai dari zaman mesin ketik. Menunjukkan bagaimana Buya sebagai seorang penulis gitu ya, sejarawan gitu. Dan buku-bukunya ya sangat beragam ya. Iya. Di sini. Sangat banyak sekali sih Mas ini. Ada bahasa Arab, Inggris, dan bahkan juga bahasa Persia ada gitu. Bahasa Persia. Iya, seperti itu. Ya dulu sebelum dirapikan ya, di sini penuh tumpukan koran ya. Tumpukan koran yang Buya baca itu biasa di sini penuh gitu. Ya, ini juga ada mesin ketik ya. Oh, ini mesin ketik. Ini dulu juga pernah dipakai Buya seperti itu ya Mas ya? Dulu itu ada tempat istirahat Buya di sini ya, ada tempat tidur, ya. Jadi bagaimana Buya setelah bekerja, membaca, menulis, lalu beristirahat sebentar di sini seperti itu. Oke, kalau di atas-atas sendiri ini lukisan apa ini Mas Ribas? Kalau ini foto Buya Syafi'i. Oh, ini foto ya. Ketua Umum PP Muhammadiyah dan sebelahnya Kiai Haji Hashim Muzadi, Ketua Umum PBNU, waktu itu ketemu dengan Presiden Amerika. Oh, dalam acara apa ini Mas? Rangkaian acara apa mungkin Mas? Dalam acara kalau nggak salah kunjungan Presiden Amerika ke Bali ya, waktu itu ke Bali. Buya termasuk salah satu yang bertemu. Oke. Baik. Nah, wah ini lebih menarik lagi nih Mas Ribas. Ini ada apa saja nih Mas Ribas? Ini penghargaan Buya Syafi'i Ma'arif seperti itu. Ini hanya sebagian kecil dari penghargaan yang Buya terima gitu. Kita tahu Buya menerima banyak sekali penghargaan. Iya, betul sekali. Dari berbagai lembaga, bahkan tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri gitu. Yang terbesar itu ada Raymond Magsaysay Award gitu. Itu dari pemerintah Filipina ya. Dari pemerintah Filipina. 18 kalau nggak salah ya, 2000. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi Buya menerima banyak sekali penghargaan dari Habibie Institute, dari Megawati Institute ya, kemudian juga dari berbagai lembaga-lembaga seperti itu. Oke. Wow, ini sangat menarik sekali. Ya. Nah, kalau ini apa Mas Ribas? Ini ya. Ini mungkin bisa disut juga nih. Ini tongkat Buya Syafi'i. Oke. Ya, jadi kita tahu Buya di usianya yang sudah sangat sepuh masih harus berkegiatan. Masih aktif berkegiatan, sangat aktif ya. Dan sangat sibuk ya. Iya. Itu sebelum pandemi itu Buya tiap 2 hari sekali harus ke Jakarta gitu ya. Masya Allah. Setiap Rabu, Kamis itu Buya di Jakarta, lalu balik lagi. Tiap minggu seperti itu. Masya Allah. Jadi ketika berjalan misalkan di bandara itu Buya harus menopang tongkat-tongkat ini. Kisah dari Pak Joko Susilo gitu. Joko Susilo tahun itu di dalamnya ada Buya Syafi'i Ma'arif dan Gus Mus. Jadi 2 tokoh ini dianggap representasi dari 2 ulama besar Indonesia gitu. Ada Buya Syafi'i yang mewakili Muhammadiyah, terus ada Gus Mus yang mewakili NU, yang dianggap 2 sosok yang punya kontribusi besar bagi kemanusiaan, bagi kebangsaan gitu. Makanya kemudian seorang seniman besar Joko Susilo melukis ini gitu. Masya Allah. Gambar 2 ulama tokoh ini ya. Gitu. Dan Buya sangat senang dengan lukisan ini. Ya, ini dulu ruang tamu Buya Syafi'i ya. Ini ruang tamu, Masya Allah. Tamu di sini ya. Tamu-tamunya di sini gitu. Baik itu Presiden Jokowi pernah diterima di sini. Seperti itu ya. Presiden Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin pernah diterima di sini. Kemudian menteri juga diterima di sini oleh Buya Syafi'i. Iya, jadi semua kegiatan di sini ya Mas ya. Semua tamu diterima di sini. Kita lanjut kemana lagi nih Mas Ribas? Ini ada apa nih Mas Ribas? Sepertinya di sini ada sepeda. Apakah ini juga sepeda yang dulunya digunakan Buya Syafi'i Ma'arif seperti itu Mas? Ya, ini sepeda yang dulu digunakan oleh Buya Syafi'i ya. Jadi ketika sehat Buya kemana-mana pakai sepeda ini gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu rahasia Buya tetap sehat gitu ya sampai umur 87 seperti itu. Dan Buya sampai kemudian dikasih penghargaan oleh beberapa komunitas sepeda gitu. Seperti itu. Ya, ini di tahun 2021 ya, ini dapat penghargaan dari
Bike to Work Bike to Indonesia. Jadi komunitas yang mempopulerkan bersepeda ke kantor ya. Dari tokoh agama itu yang dipilih Buya Syafi'i. Sampai usia beliau sekian masih aktif bersepeda juga ya Mas Ribas. Kalau Mas Ribas sendiri seperti apa ini? Sepertinya kita kalah dengan beliau, Mas. Karena menariknya sepeda Buya Syafi'i itu ya seperti ini gitu, bukan sepeda yang harganya seperti para elit itu ya, yang puluhan juta. Ini hanya sepeda biasa gitu ya. Dan ini sudah bolong ini ya. Sudah bolong ya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada lantai 2 ini apa Mas Ribas? Ya. Kira-kira apa ya ini tuh? Nggak boleh sambil ceritain, kita sambil jalan ke atas. Pak Joko Susilo juga ya. Oh, ini lukisan Pak Joko Susilo. Kiai Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Kemudian ada Kiai Saung Darat ya. Itu guru dari Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan gitu. Jadi guru para ulama-ulama Indonesia itu di sini semuanya. Masya Allah, seperti itu. Oke, kalau di lantai 2 ini lebih ke apa ini Mas? Masih terkait buku-buku atau mungkin ruang santai kali ya Mas ya? Ya, sini ada ruang santai, juga masih ada rak buku ya. Oke. Sini ada ruang santainya. Nah, tadi kan kita sudah melihat ke lantai 2 ini ada ruang santai dari Buya Syafi'i Ma'arif seperti itu. Nah, ini kan belum diresmikan ya Mas ya untuk Serambi Buya ini. Kira-kira kapan nih Mas mau diresmikan Serambi Buya ini? Mungkin nanti pengunjung ingin melihat juga, pengen tertarik ke sini, pengen melihat-lihat sejarah Buya dulu seperti apa, ingin melihat ruang-ruangannya Buya dulu seperti apa. Itu kapan Mas kira-kira? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ya. Akan dalam waktu dekat diresmikan gitu. Nah, kenapa ini perlu dikunjungi? Karena ini sangat penting gitu ya bagi yang ingin mengenal Buya Syafi'i seperti apa. Betul gitu. sekali. Kemudian juga ingin melihat mengapa Buya bisa menjadi sosok yang seperti itu Buya lahir dari rumah seperti ini gitu ya. Masya Allah. Buya berkegiatan di sini selama puluhan tahun gitu ya di rumah ini. Kemudian Buya membaca buku-buku apa saja gitu sehingga kemudian pikiran Buya seperti itu. Untuk mengetahui itu kita bisa melihat-lihat di rumah ini. Masya Allah. Penting siapapun untuk berkunjung dan melihat langsung ke Serambi Buya Syafi'i ini seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat untuk umum. Oke, baik, terima kasih Mas Ribas. Alhamdulillah ini sudah tiba di penghujung acara kita kali ini. Kita sudah melihat-lihat mulai dari lantai 1, lantai kedua, kemudian tadi dari depan sampai atas seperti apa Serambi Buya ini. Nah, bagi pengunjung yang sangat tertarik atau mungkin ini sangat menarik untuk dikunjungi pemirsa. Jadi nanti bagi teman-teman semua pemirsa Suara Muhammadiyah TV maupun seluruh masyarakat umum kayak gitu, bagi yang ingin berkunjung langsung saja bisa langsung datang ke sini atau mungkin bisa reservasi dulu ya Mas ya, biar nanti tidak tertumpuk di sini pengunjungnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ribas. Jangan lupa pemirsa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel kami agar kami dapat menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.